Bayangin gini, kamu lagi santai scroll media sosial, yang awalnya cuma lihat meme lucu, video kucing, sama konten-konten receh, tiba-tiba banget muncul video cewek atau cowok dengan pakaian minim dan gerakan menggoda. Dan tanpa sadar, jempolmu berhenti dan kamu mulai menonton. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hal kayak gitu tuh bisa langsung nyedot perhatian kita? Kenapa konten seksual kayak magnet yang bikin orang susah buat nolak? Apakah kita emang lemah? Atau ada sesuatu di balik otak kita yang bikin konten seksual terasa begitu sangat adiktif? Coba kita balik ke jutaan tahun yang lalu. Bayangin, nenek moyang kita yang hidup di gua, mereka nggak punya smartphone, nggak ada internet, apalagi Instagram. Yang ada cuma insting buat bertahan hidup, kayak makan, tidur, dan juga berkembang biak. Nah, seks itu salah satu insting paling dasar pada manusia. Otak kita udah disetel untuk menganggap seks sebagai hadiah terbesar. Jadi, waktu mata kita menangkap sesuatu yang berbau seksual, otak langsung bilang, wah, ini tuh penting, simpan baik-baik, dan juga fokus. Di balik itu semua, ada zat kimia bernama dopamin. Setiap kali kita melihat sesuatu yang sensual, dopamin keluar kayak kembang api di otak. Rasanya tuh enak, bikin penasaran, dan bikin pengen lagi. Ibaratnya kita makan keripik, sekali gigit, tiba-tiba setoples udah habis aja. Bedanya, keripik bikin kenyang, sedangkan konten seksual, otak kita nggak pernah benar-benar merasa cukup. Kamu sadar nggak? Justru karena seks itu sering dianggap tabu, malah bikin orang makin penasaran. Coba inget masa remaja, waktu guru bilang, jangan buka halaman terakhir ya. Apa yang bakal kita lakukan? Tentu aja langsung buka halaman terakhir. Sama persis dengan seks. Karena dibilang teralang, kita malah pengen tahu. Konten seksual bukan cuma soal visual, tapi juga fantasi. Dia ngajak otak kita main di wilayah bagaimana kalau, dan itu bikin lagi. Kayak film thriller yang selalu punya plot twist, cuma bedanya ini nyentuh sisi paling dalam dari rasa ingin tahu manusia. Sekarang coba kita pindah ke dunia modern. Kamu kira cuma kita yang ngerti kalau konten seksual tuh bikin candu? Enggak, industri hiburan udah tahu itu dari dulu. Makanya banyak iklan parfum pakai model sensual, trailer film sering diselipin adegan menggoda. Bahkan algoritma media sosial udah kerja kayak bandar judi. Dia tahu konten apa yang bikin kita berhenti scroll lebih lama. Dan tebak, konten apa yang paling bikin orang berhenti? Yap, konten seksual itu sendiri. Jadi makin lama kita kayak diguyur banjir dan akhirnya terbiasa. Kayak kalau tiap hari dikasih permen, lama-lama kita nyari yang lebih manis lagi. Sekarang bandingin deh sama konten edukasi. Misalnya video matematika. Harus mikir, harus fokus, hasilnya baru kerasa kalau kita tuh udah ngerti dan kita konsisten. Itu tuh butuh waktu banget. Sedangkan konten seksual, instan. Sekejap lihat, otak langsung dapat reward. Otak kita sayangnya lebih suka jalan pintas, lebih suka hadiah cepat daripada proses panjang. Itu sebabnya konten kayak gini tuh lebih gampang viral dibanding konten belajar atau edukasi. Masalahnya, dopamin itu mirip banget sama narkoba digital. Bayangin, orang yang awalnya cuma minum kopi saset, lama-lama nggak cukup. Dia butuh kopi yang lebih kental, lalu ke kopi literan. Sama halnya dengan konten seksual. Awalnya mungkin gambar biasa,
terus video, terus cari yang lebih ekstrim. Tanpa sadar, standar otak kita makin naik. Dan yang dulu bikin puas, sekarang bisa terasa hambar. Di titik ini, kita udah masuk ke zona adiksi. Adiksi sendiri adalah kondisi ketika seseorang nggak bisa lagi mengontrol kebiasaan mereka dalam mengonsumsi konten seksual, walaupun tahu itu bisa membawa dampak negatif buat dirinya. Jadi, adiksi di sini sama konsepnya kayak kecanduan lain, misalnya game, junk food, atau bahkan narkoba, cuma bentuknya tuh digital. Ciri-ciri adiksi konten seksual biasanya tuh kayak gini, kehilangan kontrol, yang awalnya cuma sekali-sekali, lama-lama jadi sering banget tanpa bisa ditahan. Lalu ada toleransi yang meningkat. Konten yang dulu bikin puas, lama-lama terasa biasa aja. Akhirnya orang cari konten yang lebih ekstrim supaya dapat sensasi yang sama. Waktu juga jadi terbuang. Orang jadi sering lupa waktu, ngorbanin kerjaan, sekolah, atau kegiatan lain. Ada juga dampak hubungan nyata. Jadi susah terhubung secara emosional dengan pasangan atau punya ekspektasi yang gak realistis sama pasangan sendiri. Dan ada efek psikologis negatif, rasa bersalah, stres, cemas, bahkan depresi. Bedanya suka sama kecanduan adalah dikontrol. Kalau suka, kita bisa pilih kapan mau konsumsi, kapan juga berhenti. Kalau kecanduan, kita merasa harus terus melakukannya, bahkan kalau itu merugikan diri sendiri. Tapi bukan berarti seks itu selalu buruk. Kalau ditempatkan di konteks edukasi yang sehat, justru bisa sangat membantu banget. Orang lebih ngerti soal tubuh, kesehatan reproduksi, dan juga concern. Kuncinya ada di cara kita ngekonsumsi hal itu. Kalau kita bisa bijak, seks bisa jadi pengetahuan. Kalau enggak, ya dia bisa berubah jadi candu dan bahaya banget. Caranya tuh gimana sih? Pertama, kenali dulu pemicunya. Kalau medsosmu penuh konten kayak gitu, coba atur algoritma kalian. Kedua, alihkan energi ke hal lain. Contohnya kayak olahraga, hobi, ngobrol sama temen. Dan yang ketiga, kasih otakmu hadiah lain selain dopamin dari konten seksual. Karena kalau enggak, kita cuma jadi budak dari sistem otak kita sendiri. Jadi, kalau ditanya kenapa konten seksual tuh begitu sangat adiktif, jawabannya karena dia menyentuh bagian paling dasar dari manusia. Ada insting, dopamin, fantasi, dan algoritma yang memperkuat semuanya. Seks itu alami, tapi kalau kita nggak hati-hati, sesuatu yang alami bisa berubah jadi jebakan buat diri kita sendiri. Nah, sekarang tuh giliran kamu. Pernah nggak sih ngerasa susah lepas dari konten seksual di internet?